Baik, kita di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita rangkum MPS ya. Sebelum kita sampaikan tentang materi MPS, ada yang masih ingat di pertemuan sebelumnya ada berapa? Ada kebenaran tentang ketika emergency itu prinsip kerjanya bagaimana? Ya, dia akan memberikan ketika ya, bagaimana waktu dia ada beberapa yang diberikan atau jadi tapi waktunya masih terakhir sudah terjadi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang materi baru yaitu tentang MPS. Jadi nanti total ada 6 MPS. Ada beberapa yang mungkin sudah siap pakai, ada yang belum siap pakai. Nanti hari ini fokusnya adalah tentang pengerjaan unitnya. Tapi Anda boleh langsung membuat program. Jobsit sudah saya sediakan atau sudah saya sediakan. Saya tinggal mantap dan Anda juga tinggal di pertemuan ini nanti ada sedikit pembeda. Kalau sebelumnya Anda belajar menggunakan atau melakukan program itu berdasarkan instruksi tekstual, ya, jadi tombol ditekan, kemudian gerakan apa yang akan terjadi seperti itu kan. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang breakdown. Hari ini kita nanti akan belajar memahami tentang instruksi, tapi menggunakan breakdown. Sudah pernah pakai breakdown sebelumnya? Belum pernah. Kalau flowchart pernah. Jadi flowchart ini mirip dengan flowchart yang disediakan oleh instruksinya nanti di Jobsit tidak ada instruksi tekstual atau yang instruksi berupa kata, tapi langsung Anda akan menerjemahkan breakdown. Nah, kita lihat dulu Jobsitnya. Jobsitnya ada, kemudian diagram elektrikalnya ada, walaupun ini nanti elektrikal, kemudian kinematik semua ada di Jobsit kecuali breakdown. Biasanya nanti ada print dulu. Oke, Jobsit nanti ada 6: distributing conveyor sorting, conveyor handling sorting, distributing swing, distributing handling sorting, sorting tidak beda, dan processing. Processing pakai yang biru, yang dari dari Bandung itu ya. Mau pakai itu boleh, mau pakai yang sana. Berani ya, rasa takut juga ini Jobsitnya disusun oleh Pak Wisnu. Nah, nanti sama untuk laporan Anda tulis sesuai dengan yang di sini. Kita fokus di bagian C itu nanti gambarnya adalah gambar foto aslinya. Ada foto MPS-nya, kemudian Anda tempel di situ. Satu kelompok yang ngeprint satu lembar,
langsung diisi nama gambar itu. Ya, satu gambar untuk 6 gambar, Anda gunting, Anda tempel di laporan Anda masing-masing. Diagram menometrik kalau kurang jelas nanti Anda bisa lihat di diagram yang ada di folder diagram menometrik kalau kurang jelas. Kemudian kelistrikan juga begitu, kalau nanti di dosis kurang jelas Anda bisa buka langsung di file aslinya. Ini elektrik input PLC-nya yang digunakan tentu beda-beda tipe, masing-masing ada yang LP1D, kalau yang LP1H, seri X, dan seterusnya. Di belakang saya belum mencari. Elektrik output-nya juga ada, semua alamat sudah ditentukan. Jadi nanti Anda fokusnya hanya di programming, tidak pindah-pindah alamat. Nah, Anda fokusnya hari ini cek kebenaran antara elektrik diagram yang sudah ada di source dengan yang direalisasi. Sambil dicek, dibersihkan juga, dicek. Pak, ini ada sensor yang tidak bekerja atau sensor yang perlu disetting. Silakan aja. Contohnya di yang MPS itu kemarin sensor warnanya untuk membedakan gelap terangnya kurang responsif ya, jadi perlu disetting nanti obeng kecil, nanti silakan disetting. Kemudian ada yang kemarin katanya untuk vakumnya kurang baik, tidak bisa katakan mudah, dan nanti dicoba baik. Oke. Nah, graph berikutnya graph-nya nanti ada print. Yang penting terbaca. Jadi jangan sampai ini kan buku ini biasanya kan kalau bentuknya seperti ini di rumah itu kan apa? Artinya sampai Anda lulus, sampai Anda kerja, sampai Anda berkeluarga, biasanya sebenarnya itu ya, biasanya kecuali yang dipertimbangkan. Oke, itu yang makanya kalau ngeprint jangan asal sak lembar kecil-kecil, tapi nggak terbaca. Ya, usahakan ngeprintnya kalau memang harus 2 lembar, yang penting terbaca dengan pentingnya kita itu memang nanti bisa memahami gambar, membaca data. Kalau dalam hal ini membaca graph, kita bekerja nanti pasti ketemunya macam-macam. Di sekolah diajarnya flowchart, maka ketemu pesto graph, ketemu merek lain ketemunya beda lagi. Tapi bagaimana utamanya adalah kita bisa memahami gambar yang disampaikan, membaca gambar yang disampaikan. Jangan sampai nanti kita membaca gambarnya orang nggak tahu. Jadi belajar itu juga bagaimana caranya belajar bagaimana cara belajar. Jadi yang Anda hadapi pasti akan selalu berkembang, Anda akan selalu ketemu hal-hal baru, merek lain. Tapi kalau Anda sudah tahu cara belajar pas, itu nanti akan mudah, akan selalu bisa mengikuti perkembangan, akan mudah dalam belajar. Contoh, Anda sudah pernah belajar flowchart, ini saya kira membaca belajar juga akan lebih mudah. Program Anda rampungkan di sini, ya, tentu ada kelompok biasanya potensinya programnya juga akan cenderung mirip atau bahkan sama tekan alamat, ya, alamat komputer bayangannya pun sama. Ya. Tapi itu monggo, karena kesempatan. Baik, kita ke graph. Fokus kita hari ini membaca graph. Ini graph-nya. Saya mulai dari start itu kondisi baru ditekan nomor start ya, maksudnya awalan kalau sampai dibutuhkan. Di sini kita akan mengenai initial position, jadi posisi awal. Selama ini kan ada keterbatas tentang posisi awalnya bagaimana. Nah, posisi awal di sini graph ada bintang 1B1, bintang 1B3, konteor.
dua itu posisinya posisi ini nah ini kalau sudah di sini percabangan, ini ada titik ini percabangan. Kalau ini terpenuhi, ini seolah-olah kontak ya. Kalau terpenuhi dia akan langsung lewat. Kalau nggak terpenuhi dia akan nanti jalur ya. Kalau belum satu belum mundur, belum terakuasi, loop B3 juga belum menjadi benda itu akan ke sisi yang lain. Ini kalau ini feedback, kalau ini arah yang lain. Itu pertambahannya yang dua satu dan dua. Nah ini IP ini adalah initial position 1. Jadi kalau belum ada posisinya lampu setnya akan on dulu. Artinya lampu set kalau di MM itu cenderung kan nempel ya, nempel di tombol lampu kecil, nempel di tombolnya. Seolah-olah interface-nya itu oh ini loh tombol yang harus di-set dulu, tombol harus ditekan dulu tombol. Jadi kenapa beberapa yang MM itu lampu dan tombol jadi satu. Jadi lampu kalau saya pribadi mengatakan lampu yang menyala di sebuah tombol, oh jadi tombol itu nanti yang kalau ditekan akan berhenti. Kalau tombol yang lain tidak menyala itu tombol itu kalau ditekan atau perintah dari programnya adalah alurnya ini loh. Awalnya adalah start dulu, reset dulu. Jadi kalau sudah reset baru resetnya itu nanti ngapain? Resetnya akan kalau tombol reset ditekan ini tindakan, ini syarat. Jadi ini syaratnya kan sama seperti ini. Kalau saya mengartikan gambar ini, oh ini output pertama, ini output kedua, ini output ketiga. Kalau saya bekerja gitu, output di sini bentuknya M magnetik, magnetik kontaktor atau cenderungnya ke coil. Kalau saya mengartikannya ke coil. Ini relay, tapi kenapa yang diarah? Relay kan di sini juga coil. Relay kan kasih kontaktor. Dua M1. Kalau saya pribadi katanya saya kurang karena solusinya kan nah di grafik itu sudah ada alamatnya. Jadi kita 1M1 nanti kan kita lihat lagi 1M1 kita lihat di bagian elektrikalnya. Oh 1M1 ini simbol apa? Karena kalau yang kebetulan di situ single karena nggak ada 1M2. Kalau ada 1M2 berarti dia jenisnya acting. Itu berarti single acting. Single acting. Baik, itu saya kira ini sudah jam 9 lebih 10. Saya kira Anda bisa sesuai kelompoknya dulu, mengecek kelompoknya dulu. Maaf, terima kasih. Silakan kelompoknya masing-masing. Menurut saya lebih mudah dilakukan karena sudah ada alamat-alamatnya. Menurut saya pada satu program tes ini saya lebih suka menggunakan grafik karena dengan grafik kita dapat mempunyai gambaran akan gerakan seperti apa. Berbeda dengan kalimat saja karena kalimatnya terbatas oleh simbol timer dan sebegitunya. Dengan gadget kita lebih mudah memahami karena sudah dapat rangkaian programnya. Kita tinggal mengaplikasikan ke program PLC-nya saja. Jadi programnya akan mudah.